Perseteruan Jessica Iskandar dengan Stefanus Budianto alias Steven semakin mendidih. Setelah mediasi gagal, drama panas berlanjut di sidang beragendakan pembacaan materi pokok perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Dalam sidang itulah, Steven yang melaporkan Jedar atas dugaan perbuatan melawan hukum membacakan gugatan material senilai 50 miliar. Tidak tanggung-tanggung, kubu Steven melampirkan permohonan hak sita kepada majelis hakim agar aset berharga milik Jedar tidak pindah tangan selama proses sidang hingga vonis dan berkekuatan hukum tetap. Lalu benarkah dua rumah mewah Jedar di Setiabudi, Jakarta Selatan dan Canggu, Bali yang sudah dipasarkan Jedar sejak sebulan lalu termasuk aset Jedar yang bakal disita? Ini adalah sidang pokok perkara pertama pembacaan gugatan. Oleh karena apa? Mediasi di antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Tergugat 1 yaitu klien kami, Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent Verha. Mediasi telah dinyatakan gagal. Sehingga dikembalikan ke pokok perkara kepada majelis hakim tadi. Tadi agendanya adalah pembacaan gugatan. Ini sudah masuk pokok perkara. Dan pokok perkara puji Tuhan sudah dibacakan. Jadi kita minta nanti PN Jakarta Selatan melalui ketua majelis hakim yang mimpin, tolong penuhi apa yang kita minta di sini. Jangan berat sebelah. Ini sudah terregistrasi. Mana mungkin nggak ditanggapin? Apa mereka mau nggak ada masalah sama hakim di Mahkamah Agung? Apa mereka nggak takut Komisi Yudisial? Harus ditanggepin karena ini resmi. Kami bayar. Ini masuk ke kas negara ini. Nomor registrasinya sah, bukan abal-abal. Kami nggak main-main. Artinya apa? Gugatan kami on the track sesuai aturan hukum. Dalam permintaan kita ya, menetapkan sita jaminan conservation based luck atau harta-harta atau aset-aset milik tergugat 1 dan tergugat 2. 1, yaitu harta berupa tanah berikut bangunan yang di atasnya di mana terletak di Jalan Burangrang nomor 8 Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang kedua, harta milik tergugat berupa tanah berikut bangunan yang terdiri di atasnya yang dijadikan tempat tinggal yang terletak di Perum Canggu Permai, Gang Tempekan 5 Blok D23 Canggu Denpasar. Nilainya kita minta kemarin itu materialnya sekitar 50 miliar. Sebagai pengusaha, Steven merasa dirugikan atas pernyataan Jedar dan Vincent Verha suaminya. Sebab bagaimana tidak, dalam sebuah konferensi pers, Jedar dan Vincent menyebut Steven sebagai penipu. Kata-kata penipu diucapkan secara frontal, tidak disertai kata dugaan, sehingga Steven merasa dirugikan dan memilih memperkarakan Jedar dan Vincent secara perdata. Namun jika Jedar dan Vincent melakukan tindak pidana seperti menjual rumah yang menjadi barang sitaan, kubu Steven tidak segan-segan mempidanakan Jedar. Kalau nanti dalam perjalanannya mereka menghadirkan sesuatu yang kami duga ada dugaan pidana, tidak tutup kemungkinan. Kami lihat nanti, misalnya contoh, dia kan selalu bilang rumahnya mau dijual, KPR. Nah kalau itu betul-betul terjadi, ya kami pidananya masuk. Karena masih ada gugatan ini, nggak boleh dijual-jualin tuh. Aset-aset apa? Pencemaran nama baiknya karena hukum itu mewajibkan si pelapor itu harus yang korban sendiri. Karena beliau masih di luar negeri, dia belum memungkinkan. Pasti. Kan genderang perang kan bukan dari kami, kan dari pihak Jessica Iskandar sama Vincent. Emang enak laporin orang. Semoga ada jalan yang terbaik. Semoga kita bisa menang karena kita orang bener, karena kita punya kebenaran, karena kita buat apa gitu aku main-main gitu kalau nggak terjadi ini gitu. Perkara ini tuh berlarut-larut jadi bikin masalah lain gitu. Sekarang ada masalah ini, nanti kedepannya apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi saya sebagai perempuan, saya sebagai seorang ibu, saya cuma memohon, saya cuma bisa optimis keadilan di negeri ini bisa segera ditegakkan, bisa dirasakan ya. Karena bukti-bukti saya kuat, saya yakin ketika saya benar saya nggak takut, ketika saya jujur saya akan terus melangkah.
Meski gencar melakukan manuver hukum, Steven tidak pernah menampakkan batang hidungnya, baik saat proses, mediasi, maupun saat sidang materi pokok perkara. Walhasil, Jedar dan Vincent yang beberapa kali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bertemu Steven merasa tidak dihargai. Gimana ya rasanya saya sebagai seorang ibu seperti tercabik-cabik gitu. Coba, dari pihak sebelah ada nggak pikiran ke sana? Hati nurani kalian tuh mana dari pihak sebelah? Kenapa yang ditanya hanya Stephen? Kenapa nggak ditanya substansi? Itu pertanyaannya. Ini yang kayak gini-gini yang saya nggak senang. Ya, pertanyaan-pertanyaan gini nih nggak senang saya. Karena yang kita utamakan adalah substansinya. Stephen tuh berkali-kali sudah saya bilang dari pertama, tidak mau hadir dan tidak ada kewajiban. Kok diulang lagi. Yang ini yang tadi saya bilang nih, yaitu apa? Jimik-jimik yang nggak senang saya. Kalau Kak Jessica ya masih ada kesibukan di Bali, kan begitu. Sebagaimana ini sudah diserahkan kepada kami. Tetapi mungkin ya besar ini kemungkinan akan datang nanti di saat tanggal 11 itu. Karena itu yang menjadi sidang pembuktian. Bu Jessica, Pak Vincent beserta kami kuasa hukumnya juga akan hadir. Jadi di dalam perdata itu sifat kuasa hukum itu bisa mendampingi ataupun mewakili. Kan begitu. Kalau sudah masuk di pokok perkara ya. Setelah melihat agenda sidang selama 1 bulan ke depan, kubu Jedar Vincent berencana mengumumkan gugatan balik mereka pada pembacaan replik yang akan digelar Januari 2023 mendatang. Benarkah Jedar dan Vincent berencana menggugat Steven dengan nilai gugatan yang lebih fantastis? Sebagaimana kita diberikan kesempatan 1 minggu untuk melakukan jawaban gugatan. Dan di dalam jawaban gugatan itu kita juga akan melakukan gugatan balik dalam satu perkara. Jadi kalau penggugat tadi menuntut klien kita untuk meminta ganti kerugian, tadi kan disebutkan ada 1,5 M material, imaterial 50 miliar. Kita juga akan melakukan gugatan balik, tetapi nanti itu di minggu depan ketika kita jawaban. Dan tetapi sebagaimana tadi disepakati bahwa antara penggugat dan tergugat melalui majelis hakim sepakat dilakukan melalui e-court. Jadi melalui email. Nanti pada tanggal 11 Januari pada saat pembuktian, apabila penggugat menghadirkan saksi fakta ya seharusnya, kita juga akan hadir turut memeriksa. Terlebih dari itu nanti pasti yang terutama adalah memeriksa bukti-bukti surat. Dan di situ pun juga kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti. Itu haknya dia. Mau diukir balik kek, mau hak balik kek, mau nari-nari, itu haknya dia. Kita nggak ada urusan. EGP, emang gue pikirin. Yang pasti satu, nanti kita akan sampaikan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar ya. Tetapi kami masih menghargai bahwa itu nanti akan kita sampaikan dalam jawaban kami. Nanti setelah kami jawaban, setelah replik-duplik pasti akan kami rilis. Dan di situ pun akan kita mintakan juga nilai uang, bahkan lebih dari apa yang digugat. Selain berencana menggugat balik Steven secara perdata, Jedar juga sudah melaporkan Steven ke Polda Bali dan Mabes Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan yang diduga dilakukan Steven. Jedar mengaku rugi 9,8 miliar pasca 6 bulan menjalani bisnis rental mobil bersama Steven. Sayangnya, laporan Jedar yang dilayangkan pada 15 Juni 2022 baru meningkat ke tahap sidik pada pertengahan November lalu atau 5 bulan setelah menjalani BAP pertama. Sayangnya, hingga detik ini, Jedar harus menelan kecewa lantaran Steven pun belum ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah kubu Jedar merasa kasusnya lambat diproses karena Steven diduga kong kali kong dengan pihak berwajib? Sama juga dia lapori ke Polda Metro. Silakan. Haknya dia. Nggak usah nyuruh-nyuruh klien saya harus hadir. Emang siapa dia? Dia cuma artis kok. Betul nggak? Apa saya juga bukan praktis hukum? Saya pengacara bahkan. Panglima lagi. Hah? Panglima hukum. Nah saya panglima hukum lagi di Bali. Mana? Kan lebih bagusan saya dong, kerenan saya dong. Nah itu makanya. Dan berkaitan juga dengan LP kami yang di Polda Metro ya kan, kita sampai sekarang masih berkoordinasi kan begitu. Kami juga sudah mendapatkan info di dalam penyidikan pun CSP masih belum menghadap untuk dilakukan pemeriksaan. Semoga kita bisa menang karena kita orang bener, karena kita punya kebenaran, karena kita buat apa gitu aku main-main gitu kalau nggak terjadi ini gitu. Gara-gara terlibat kasus hukum dengan Steven, Jedar mengalami kerugian material dan imaterial yang tidak bisa dihargai dengan rupiah. Selain mengalami stres berkepanjangan yang menyebabkan penyakit kelenjar tiroidnya kambuh lagi, Jedar mengalami kerugian material nyaris 10 miliar hingga dirinya nyaris bangkrut. Support banget, tapi jangan sampai ganggu keluarga besar gitu, jangan sampai
orang tua ikut-ikutan masalah ini gitu, dan ketika ini udah jadi pikiran dari orang tua tuh bikin aku jadi sedih, sakit hati gitu. Oh, sekarang sih papa saya udah rada mendingan, tapi kemarin sempat masuk UGD dan temperaturnya tuh sampai 38,7 sampai 39 gitu. Ternyata ada infeksi, tapi dokter nggak tahu infeksinya di bagian mana, makanya menyebabkan demam gitu. Jadi badannya lemas, nggak bisa jalan, terus jatuh juga. Tapi sekarang sih udah balik ke rumah karena udah lumayan sehatan gitu. Selain tidak bisa membayar KPR Bank, Jedar juga kerepotan membayar biaya sekolah El Barak putra sulungnya. Dalam keadaan terdesak, Jedar sempat meminta bantuan pada sahabat lamanya seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Ayu Ting Ting, namun hasilnya nihil. Kabarnya diam-diam Jedar meminta bantuan pada sahabatnya di geng Girl Squad, Nia Ramadhani. Nia yang tajir melintir pasca dinikahi Ardi Bakri diharapkan bisa meringankan kesulitannya. Lalu benarkah Nia sudi meminjamkan uang kepada Jedar? Namanya hidup ya, pasti naik turun. Aku cuma bisa kuat, belajar ikhlas, lapang dada menjalani kasus ini. Nggak selalu bentuk sayang, nggak selalu bentuk care dan bentuk bantuan itu diungkapkan, dipublis di media menurut gue gitu. Jadi kayak ya udahlah, orang punya kehidupan pribadi masing-masing gitu. Jadi bukan berarti semua harus di show off di media. Kalau buat aku sih, ya kalau cara nolak minta bantuan ya apa adanya aku aja. Jadi kalau aku sih daripada minjemin orang, ya mendingan kalau misalnya aku lagi ada uang lebih, ya mendingan aku bantu seikhlasnya. Ya tahu dari sosial media lah, tapi kita doain yang terbaik ya, insya Allah ya. Gitu, karena dia orang baik kan, jadi kita doain yang terbaik buat Jessica. Sebenarnya kan kita masih punya grup bareng juga, grup WhatsApp. Jadi memang dia juga minta doain kayak semoga kejadian ini cepat selesai gitu kan. Jadi ya masih kontekan sih dan kita juga support. Sejak Jedar tinggal di Bali, Nia mengaku jarang bertemu dengan sahabatnya itu. Artis berusia 32 tahun ini justru lebih sering bertemu dengan para sahabat di geng barunya, yaitu Ade Gang yang digawangi Wulan Guritno dan sejumlah sosialita muda lainnya. Benarkah komunikasi di antara Nia dan Jedar sudah terputus? Berbicara dan berkomunikasi lebih sehat itu juga seperti apa, dan bisa banyak banget yang bisa diambil pelajarannya, mungkin dari banyaknya kesalahan yang saya ambil, atau juga mungkin dari keputusan-keputusan yang susah yang harus saya ambil bisa dicontoh dari situ. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menunjukkan bahwa orang yang pernah terjatuh bukan artinya mereka terpuruk, bahkan sebaliknya. Orang yang pernah terjatuh saat ada kemauan mereka bisa meloncat lebih tinggi dibandingkan sebelum mereka terjatuh. Semoga ada jalan yang terbaik.